Basarnas turunkan anjing pelacak untuk mempermudah proses pencarian korban longsor di Cilacap. 20 orang masih dicari. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperbolehkan para pelajar SMA N72 untuk melakukan belajar tatap muka atau belajar secara langsung pada Senin depan. Momen kehangatan dua sahabat lama, Presiden Prabowo, sopiri Raja Jordania naik bagi kar di Istana Negara jelang acara makan malam. Halo, selamat malam saudara. Anda menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. 5 wisatawan asal Tiongkok tewas setelah minibus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di kawasan Buleleng, Bali. Minibus yang membawa 13 penumpang wisatawan Tiongkok diduga hilang kendali saat melaju di Jalan Menikung dan turunan. Akibatnya minibus menabrak pembatas jalan hingga terguling dan terbentur pohon. 5 wisatawan asal Tiongkok tewas akibat kecelakaan ini, sementara 8 orang dirawat di rumah sakit KDH Singaraja. Polisi memeriksa sopir minibus untuk mendalami penyebab kecelakaan. 5 orang dinyatakan meninggal dunia tadi. Rangkaian penyelidikan dan juga penyidikan serta juga penetapan tersangka untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Apabila memang sudah dinyatakan tersangka, tentu saja akan kita lakukan penahanan. Kemudian kita juga akan berkoordinasi juga dengan pihak konsulat daripada Cina. Kalau sementara driver sudah kita amankan di kantor Satlantas. Saudara, untuk mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah, Basarnas mendatangkan anjing pelacak. 1 anjing pelacak didatangkan dari Basarnas Semarang untuk melakukan pencarian korban tanah longsor. Anjing pelacak ini akan mulai dikerahkan mencari korban mulai Sabtu pagi. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Maijen Budi Irawat menyebut, akibat longsor ini total ada 46 korban jiwa terdampak. 23 selamat, 3 orang meninggal dunia, sementara 20 orang lainnya masih dicari. Dampak longsor ini sebenarnya sudah diketahui. Tentunya akan kita tambah, karena itu juga merupakan salah satu cara untuk menemukan para korban yang tertimbun. Dari 46 itu yang selamat itu ada 23, kemudian yang meninggal dunia ada 3, kemudian dalam pencarian ada 20 yang besok akan kita cari. Kamis 13 November malam, suasana tenang di Dusun Cibuyut dan Tarukahan, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, berubah menjadi duka. Guyuran hujan deras menyebabkan tebing longsor dan menimbun permukiman warga. 3 orang meninggal dan 20 orang masih dalam pencarian. Dari 23 korban, sebagian menjalani perawatan medis di RSUD Majenang. Salah satu korban selamat, Shanif Hidayatullah, menyebut bahwa dirinya sempat mendengar suara gemuruh yang sangat besar sebelum material longsor menimbun rumah mereka. Shanif bersama adik dan kedua orang tuanya berhasil menyelamatkan diri, namun trauma mendalam masih terasa di benaknya. Suara gemuruh kayak gitu, pokoknya semua suara gemuruh kayak mau meteor jatuh lah kayak gitu. Ya orang semua berpanik.
Nah nggak lama kayak gitu langsung lampu mati, langsung rumah fokus. Warga yang anggota keluarganya masih belum ditemukan berusaha mendekat ke lokasi longsor. Polisi memberikan penjelasan untuk tidak ke lokasi longsor. Menurut pihak desa Cibenying, sebelum longsor terjadi sudah ditandai dengan adanya tanah bergerak. Sebelum kejadian memang sudah ada laporan, bahkan kami juga sudah survei ke lapangan. Sementara itu ada retak tanah, ada tanah bergerak di atasnya, yaitu masuk di perbatasan dusun Cibuit dan Nagari. Tim SAR kini harus berpacu dengan waktu untuk menemukan 20 korban yang masih belum ditemukan. Alat berat dikerahkan untuk membantu mempercepat evakuasi. Kepala BNPB Letjen Suharyanto berharap evakuasi bisa dilakukan sebelum golden period berakhir. Golden periodnya memang 6 kali 24 jam ya, tapi karena di satu lokasi kita berharap tidak sampai 6 kali 24 jam ini bisa ditemukan semua. Cuaca buruk dan masih labilnya kondisi tanah di lokasi longsor menjadi tantangan bagi tim SAR untuk menemukan 20 korban yang masih hilang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk membahas terkait pencarian korban longsor di Cilacap, kita telah bersama dengan Kepala Kantor SAR Cilacap, M. Abdullah. Selamat malam, Pak Abdullah. Selamat malam, Pak Rahmat. Pak Abdullah, jadi 20 korban ini masih dicari. Baik, bicara sepanjang pencarian hari ini bagaimana evaluasi dari Basarnas? Ya, baik. Jadi perlu saya sampaikan, Basarnas saat mendengar informasi di hari pertama telah melakukan tindakan asesmen dan pencarian sampai dengan jam 4 dini hari. Kemudian kami lanjutkan pencarian hari ini di hari kedua dimulai dari jam 07.00 sampai dengan pukul 16.00. Dikarenakan cuaca hujan dengan debit air tinggi, maka dengan sangat terpaksa pukul 16.00 kami tutup sementara untuk evakuasi maupun operasi SAR di hari kedua. Dan alhamdulillah di hari kedua ini pada pukul 10.56 tim SAR gabungan telah dapat menemukan dan mengevakuasi seorang ibu atas nama Ibu Yuni yang diketemukan ataupun dievakuasi di sektor B, worksite B1. Oke. Dalam keadaan meninggal dunia. Baik, Pak Abdullah, jadi untuk pencarian yang esok hari akan dilanjutkan, skema yang disiapkan bagaimana? Jadi untuk skema pencarian kami telah membagi pola pencarian ini menjadi 2 sektor, di mana sektor A dan sektor B kami buat menjadi bagian lagi, menjadi workset atau titik pencarian. Di sektor A kami bagi menjadi 3 titik pencarian di A1, A2, dan A3. Begitu pula di sektor B kami bagi menjadi 2 worksite, di worksite 1, B1 maupun di worksite B2. Baik. Pola pencarian masih menggunakan peralatan yang besok kemungkinan akan bertambah lebih daripada hari ini. Di hari kedua ini kami melaksanakan pencarian hanya dengan 3 eskavator. Namun di hari besok insya Allah kami akan melaksanakan pencarian menggunakan 9 eskavator, 2 anjing pelacak yang salah satu anjing pelacaknya adalah milik Basarnas Kantor SAR Semarang. Baik, kami tadi sempat memiliki gambar dari visual udara dari drone bagaimana dampak longsor. Kita juga akan coba tampilkan. Jadi jika dilihat dari bagaimana visual yang kami peroleh dari pantauan udara itu, titik kemungkinan ada 20 korban itu diketahui, Pak Abdullah. Jadi didasarkan pada keterangan saksi yang masih hidup, didasarkan kesaksian dari perangkat desa, maka titik-titik rumah yang menjadi bagian daripada longsoran tanah tersebut sudah kita lakukan assessment, sekaligus sudah kita lakukan pemetaan dan kita berikan marker ataupun tanda, sehingga dari tanda-tanda itu kita jadikan pola pencarian, di mana pola pencarian ini yang telah saya sampaikan di awal kita bagi menjadi 2 sektor dan 5 worksite. Baik, itu kami tampilkan visual di udara bagaimana longsor begitu panjang. Bisa digambarkan tidak Pak Abdullah sebetulnya
bencana longsor yang terjadi di sana itu seperti apa, separah apa Pak Abdullah? Jadi kalau kita melihat kondisi real di lapangan, yang pertama, kedalaman tanah longsoran ini sekira ada yang 6 sampai dengan 15 meter di titik puncak awalnya. Selanjutnya, artinya dengan kedalaman tanah seperti itu, kami tentu akan mengalami kesulitan ketika tidak menggunakan peralatan alat berat. Yang pertama. Yang kedua, panjang longsoran tanah ini dari titik start sampai dengan finish itu hampir kurang lebih 600 meter. Dengan luasan area yang terdampak kurang lebih 32.000 meter persegi. Itu seluruh bangunan rata dengan tanah, 16 bangunan tadi? Betul. Dan bangunan memang sudah tidak terlihat. Baik dari genting, dinding maupun sampai dengan dasarnya pun memang tidak terlihat. Kemudian tadi sempat juga bagaimana kita aware soal keamanan juga tim SAR di sana dengan potensi longsor susulan seperti apa? Ya, jadi pola pencarian yang besok akan kami laksanakan, yang pertama, operasi SAR akan kita mulai pada pukul 07.00, namun demikian tim Basarnas pada pukul 06.00 akan mengawali dengan assessment. Pertama, assessment menggunakan anjing pelacak. Dan yang kedua adalah assessment oleh tim Basarnas beserta tentu tim SAR gabungan TNI Polri dan BPBD dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa lokasi yang akan kita lakukan pencarian aman dari kemungkinan terjadinya longsoran susulan. Artinya kita akan melihat apakah ada rekahan baru atau tidak ada rekahan atau kondisinya safe untuk kita lakukan pencarian. Dengan menurunkan alat berat artinya ini perlu ada juga kehati-hatian Pak Abdullah ya? Iya, betul. Makanya di awal kami akan memberangkatkan tim sebelum kita mengirimkan personil dengan jumlah yang insya Allah kurang lebih besok 512 orang. Dan kami sudah menyiapkan di masing-masing site ataupun masing-masing titik pencarian ini tim untuk menjadi safety officer. Baik. Pak Abdullah, kalau informasi dari rekam riwayat daerah ini apakah memang daerah yang rawan longsor? Kalau daerah ini termasuk daerah rawan longsor atau belum, terus terang kami belum mendapatkan data akurat. Dan ini juga longsoran ini merupakan longsoran yang kami dapatkan ada longsoran terbesar di wilayah ataupun di daerah Majenang ini. Longsoran terbesar di wilayah Majenang. Kemudian bagaimana treatment korban yang selamat? Dapat informasinya Pak Abdullah? Apakah juga disediakan pengungsian di lokasi atau seperti apa? Jadi kami bersama pemerintah daerah, BPBD, TNI Polri saling bahu-membahu, saling melaksanakan tugas sesuai dengan porsinya masing-masing. Tugas Basarnas sebagaimana amanat Undang-Undang 29 2014 adalah melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi. Tentu di dalamnya juga ada saudara-saudara kita, teman-teman kita dari TNI maupun Polri yang mendirikan posko trauma healing dan posko di RSUD antemortem untuk memastikan bahwa tersebut adalah keluarga korban, sekaligus ada posko-posko pendidikan, ada posko dapur umum ataupun logistik, dan ada posko-posko yang menjadi bagian dari 6 klaster di lingkungan penanggulangan bencana. Pak Abdullah, jadi besok pagi-pagi mulai bergegas untuk fokus pencarian. Jadi diupayakan masih di golden period ya, Pak Abdullah, pencarian ini? Ya, tentu kami berharap doa dari masyarakat seluruh Indonesia, doa Pak Rahmat dan seluruh kru di Kompas TV memberikan doa kepada kami seluruh tim SAR gabungan untuk tanpa lelah melakukan tugas-tugas kemanusiaan ini, dan kami memastikan bahwa rasa prihatin kami akan kami buktikan dengan kerja, dengan tanpa mengenal lelah, dengan memaksimalkan waktu yang ada. Baik, terima kasih Kakansar Cilacap M. Abdullah telah menyampaikan bagaimana proses pencarian korban longsor di Cilacap yang akan kembali dilanjutkan pada esok hari. Terima kasih Pak Abdullah. Saudara, usai jeda, Kompas Malam kembali dengan informasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperbolehkan para pelajar SMA N72 untuk melakukan belajar tatap muka atau belajar secara langsung
pada Senin pekan depan. Kepolisian membentuk tim khusus untuk mencari keberadaan Alvaro Kiano Nugroho, anak 6 tahun di Pesanggerahan Jakarta Selatan yang telah hilang selama 8 bulan. Upaya ini membuat keluarga Alvaro Kiano Nugroho tetap berharap Alvaro dapat segera kembali ke pangkuan keluarga. Polisi menyebut telah membentuk tim khusus mencari keberadaan Alvaro Kiano, bocah 6 tahun yang telah hilang 8 bulan. Tim terdiri dari personel Reskrim Polsek Pesanggerahan Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Proses pencarian pun telah dilakukan hingga ke luar Pulau Jawa. Bahkan pelebaran area pencarian dilakukan hingga ke Sumatera dan Kalimantan. Namun minimnya petunjuk, terutama tak adanya rekaman CCTV di lokasi terakhir Alvaro bermain, menjadi kendala polisi untuk mencari keberadaan Alvaro. Sudah kami dari pihak Polsek Reskrim, unit Reskrim Polsek Pesanggerahan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga dari Resmob Polda Metro Jaya juga bergabung secara intens, saling berkomunikasi. Setiap ada informasi yang masuk, kami selalu menyampaikan dan mendalami dan juga menindaklanjuti setiap ada laporan masuk. Begitupun juga dari kakek dari adik Alvaro, ibunda dari adik Alvaro, karena banyak yang masuk komunikasi kepada pihak keluarga menyampaikan melihat adik Alvaro ada di wilayah Depok, di wilayah manapun. Lebih dari 8 bulan berlalu sejak Alvaro Kiano dilaporkan hilang, berbagai upaya pencarian telah dikerahkan. Namun keberadaan Alvaro masih misterius. Menurut sang kakek, bocah 6 tahun ini pergi ke masjid seorang diri, diduga diajak pergi orang tak dikenal. Sejak saat itu, Alvaro tidak pernah lagi kembali. Doa tak henti terucap dari keluarga Alvaro, berharap agar Alvaro dapat segera kembali pulang ke rumah dengan selamat. Informasi sekecil apapun mengenai Alvaro kini bagaikan secercah harapan untuk bisa menemukan keberadaan sang bocah. Ya, harapan saya dan keluarga itu semoga cucu saya dimanapun juga berada supaya dalam keadaan sehat walafiat dan segera ada orang yang berbaik hati dan belas kasihan untuk mengantarkan pulang berkumpul dengan keluarga kembali. Saudara, Polda Metro Jaya memeriksa 46 saksi dalam penyelidikan kasus ledakan di SMA N 72 Jakarta. Dari 46 saksi yang diperiksa, 10 saksi berhalangan hadir. Mereka diperiksa di unit pelaksana teknis daerah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, polisi juga meminta keterangan orang tua anak yang berhadapan dengan hukum. Hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi anak berjumlah 46 orang. Tetapi 10 orang berhalangan, ini dilaksanakan di UPTD P3A Provinsi DKI Jakarta di wilayah Jakarta Timur. Untuk orang tua ABH sudah dimintai keterangan beberapa waktu lalu dan ini masih dalam proses. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperbolehkan para pelajar di SMA N 72 untuk melakukan belajar tatap muka atau belajar secara langsung pada Senin pekan depan. Pramono menyebut Dinas Pendidikan sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah dan siswa, dan sebagian besar siswa meminta untuk proses belajar mengajar dilakukan secara langsung. Sebelumnya proses belajar mengajar di SMA N 72 dilakukan secara daring sejak Senin 10 November setelah terjadi ledakan pada Jumat lalu. Jadi untuk SMA 72 memang kami sudah berkomunikasi, Kepala Dinas Pendidikan juga sudah menyampaikan memberikan kebebasan. Yang mau daring boleh, yang mau langsung juga boleh. Dan ternyata mereka kebanyakan sekarang meminta untuk secara langsung. Supaya menunjukkan bahwa sekolahnya sudah boleh dan tidak ada apa-apa. Dan untuk itu saya menyetujuinya. Mudah-mudahan minggu depan sudah sepenuhnya. Sementara itu, Himpunan Psikologi Indonesia terlibat dalam program konseling yang disiapkan Pemprov Jakarta terhadap siswa dan pihak lainnya
pasca insiden ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Himpunan Psikologi Indonesia akan jemput bola dengan mendatangi siswa yang membutuhkan konsultasi jika tidak bisa datang ke sekolah. Konselor Himpunan Psikologi Indonesia mengatakan mayoritas keluhan adalah ketakutan peristiwa serupa terulang. Tak menutup kemungkinan HIMPSI akan merekomendasikan klien berkonsultasi ke psikiater jika trauma yang dirasakan berpengaruh ke aspek klinis. Kita punya tim yang koordinatornya itu Dinas Pendidikan, dan di sini sendiri di sekolah itu kayak ada perwakilannya itu yang ngatur semuanya, siapa yang mau konseling, siapa yang nanganin ini dan seterusnya gitu ya. Nah, cuma khusus kami dari HIMPSI itu yang offline. Jadi udah seminggu ini dan informasinya mungkin sampai Jumat depan. Dan nanti setelah Jumat depan tergantung timnya itu apalagi yang kita lakukan berikutnya gitu. Itu tadi ada satu teman saya itu ke rumah si adik ini, karena dia belum berkenan ke sekolah. Nah, jadi kalau kondisinya begitu kita yang jemput bola istilahnya. Jadi kita sekarang sudah ke tahap konseling. Uang senilai 4,6 miliar rupiah ikut hangus setelah mobil yang membawa uang tersebut ke ATM terbakar di Jalan Trans Sulawesi. Polisi telah memeriksa sopir dan petugas keamanan untuk mengusut penyebab terbakarnya mobil pengangkut uang milik sebuah bank BUMN. Tolong. Mobil minibus yang mengangkut uang untuk ATM milik sebuah bank terbakar di Jalan Trans Sulawesi, Polewali Mandar. Mobil ini terbakar saat menuju Majene untuk mengisi uang di sejumlah gerai ATM. Tak hanya membakar mobil, kebakaran juga mengakibatkan uang yang diangkut senilai 4,6 miliar rupiah ikut terbakar. Pengemudi dan petugas keamanan yang mengawal uang berhasil menyelamatkan diri sebelum api semakin membesar menghanguskan mobil. Dari pengakuan sopir, api pertama kali muncul dari kap mesin. Nah, langsung pengawal lompat, saya juga ikut lompat, tapi saya kasih juga dulu. Takutnya ada orang di belakang. Iya. Terus tiba-tiba itu api besar. Berapa itu total? Berapa uang yang mau dilakukan pengisian? Di tempat kemanan itu kan tidak bisa dari depan sama pasir. Untuk mengusut penyebab pasti terbakarnya mobil tersebut, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Sopir dan petugas keamanan yang mengawal mobil ikut diperiksa. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sisa uang yang hangus terbakar di dalam kaset ATM, serta uang yang masih utuh, senilai lebih dari 360 juta rupiah. Itu memang kami sudah lakukan olah TKP, kemudian kami melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi, kemudian yang sopir atau driver yang membawa mobil tersebut. Polres Polewali Mandar meminta bantuan Puslap 4 Polda Sulawesi Barat untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap mobil yang terbakar. Polisi juga akan menguji ada atau tidaknya unsur kelalaian atau penyebab lain yang menyebabkan kebakaran tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, seorang anak penyandang disabilitas tewas dikeroyok usai dituduh mencuri. Keluarga yang tak terima anaknya menjadi korban meminta pelaku segera ditangkap. Tangis keluarga pecah menyaksikan Rido yang merupakan anak penyandang disabilitas tewas dihakimi massa karena dituduh mencuri di Karawang, Jawa Barat. Sang ibu tidak henti-hentinya meneteskan air mata. Rido sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta selama 9 hari. Namun harus mengembuskan napas terakhirnya pada Kamis siang. Keluarga yang tak terima Rido tewas dikeroyok meminta keadilan. Kami dari keluarga Rido ya minta keadilan aja lah, Pak. Kesedihan juga dirasakan guru Rido di Sekolah Luar Biasa Negeri Kapten Halim Purwakarta. Ia sedih setelah tahu Rido menjadi korban pengeroyokan. Sebetulnya sangat sedih sekali ya melihat seorang anak yang memang sudah tidak berdaya, tapi masih terus dihakimi seperti itu. Kalau misalkan kilas balik ngebayangin, ya Allah, dulu pada saat kejadian Rido seperti itu gitu ya, nggak tega ngelihatnya dan sangat sedih.
untuk mengusut tuntas kasus dugaan pengeroyokan yang menimpa Rido, anak penyandang disabilitas, Polres Karawang mengaku telah mengantongi identitas pelaku. Dalam waktu dekat, para pelaku akan ditangkap. Dalam waktu dekat, kami telah mengantongi sejumlah nama yang diduga sebagai pelaku penganiayaan dan akan segera kami lakukan penangkapan. Usai diotopsi di Rumah Sakit Kartika Asih Bandung, jenazah Rido telah dimakamkan di Purwakarta, Jawa Barat. Keluarga berharap para pelaku bisa segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jenazah Argo Prastio, WNI yang tewas di Kamboja akhirnya berhasil dipulangkan ke kampung halamannya di Langkat, Sumatera Utara. Argo diduga menjadi korban penganiayaan di perusahaan scam atau penipuan daring. Setelah 46 hari tertahan di Kamboja, jenazah Argo Prasetyo, WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan hingga meninggal di Kamboja, tiba di kampung halamannya di Langkat, Sumatera Utara. Tangis keluarga pecah saat jenazah tiba di rumah duka. Keluarga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri, pemerintah daerah, dan anggota DPD asal Sumut Pendeta Penrat Siagian yang telah membantu pemulangan jenazah Argo. Mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melancarkan proses pemulangan jenazah pada hari ini. Dan saya terima kasih juga kepada pemerintah dan teman-teman, terutama Pak Pendeta Penrat Siagian yang mendampingi saya. Ini anggota juga. Anggota DPD RI. Ya. Yang dimana selama ini bekerja sama untuk proses pemulangan jenazah. Argo, pemuda berusia 25 tahun, dilaporkan meninggal di Kamboja pada 30 September 2025. Kabar tentang Argo lebih dulu ramai di media sosial. Sebuah video memperlihatkan Argo terlantar di pinggir jalan dengan kondisi lemah dan penuh luka lebam di wajah serta tubuhnya. Argo diduga menjadi korban penganiayaan di perusahaan scam atau penipuan daring tempat ia dipekerjakan secara ilegal. Ia sempat mendapat perawatan, namun nyawanya tidak tertolong. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh, salah satunya aktivis buruh Marsina. Selengkapnya dalam ulasan Istana usai jeda. Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh. Dari 10 orang tokoh terdapat nama Presiden kedua Soeharto, Presiden keempat Abdurrahman Wahid, dan aktivis buruh Marsina. Indonesia kini punya pahlawan baru. Negara menganugerahkan gelar pahlawan untuk 10 tokoh yang dinilai berjasa bagi bangsa. Dari 10 nama ada Presiden kedua RI Soeharto. Ada juga Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dua tokoh dengan gaya dan zaman berbeda yang kini sejajar dalam barisan pahlawan Indonesia. 10 November 2025, tepat di Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto menganugerahi gelar pahlawan nasional pada 10 tokoh yang dianggap berjasa bagi negara. Acara penganugerahan itu dihadiri para ahli waris yang sekaligus mewakili para tokoh untuk menerima gelar. Secara simbolis, Prabowo memberikan plakat monumen Taman Makam Pahlawan dan map yang dikemas dalam kotak kaca. Dari 10 orang, ada Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Semasa hidup, Gus Dur dikenal sebagai pejuang kemanusiaan dan pluralisme. Kemudian ada Presiden kedua RI Soeharto yang menonjol sejak masa kemerdekaan. Lalu ada aktivis buruh Marsina, penggagas konsep negara kepulauan Mokhtar Kusuma Atmaja, dan Hajah Rahmah El Yunusiah yang memperjuangkan pendidikan perempuan Islam di Indonesia. Kemudian Sarwo Edi Wibowo
pejuang kemerdekaan yang juga ayah dari Ani Yudhoyono, istri Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Sultan Muhammad Salahuddin yang memperjuangkan pendidikan dan diplomasi. Syekhona Muhammad Holil, ulama karismatik dari Jawa Timur yang memperjuangkan pendidikan Islam. Dari Sumatera Utara, Tuan Ronda Haim Saragih yang dikenal sebagai Napoleon dari Batak. Dan terakhir, Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore ke-37, pejuang politik dan diplomasi. Masuknya nama Presiden kedua Soeharto sempat jadi kontroversi. Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Fadlizon menyebut Soeharto berjasa dalam pertempuran serangan umum 1 Maret 1949 di Kota Baru, Yogyakarta. Yang terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji, antara lain itu serangan umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran 5 hari di Semarang, menjadi komandan operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto dalam pembangunan 5 tahunan yang saya kira tadi juga sudah dibacakan. Pihak keluarga Presiden kedua RI Soeharto yang diwakili putri-putri almarhum Soeharto berterima kasih pada Presiden Prabowo atas gelar pahlawan kepada Soeharto dan tidak mempermasalahkan dengan pro kontra yang terjadi. Ada yang pro dan kontra, itu wajar-wajar saja. Yang penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat, itu semua perjuangannya untuk bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia. Jadi boleh-boleh saja kontra, tapi juga jangan ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada aktivis buruh Marsina. Kakak Marsinah, Marsini, berterima kasih kepada Prabowo atas penganugerahan gelar tersebut. Keluarga berharap perjuangan Marsinah menjadi inspirasi bagi para pekerja di seluruh Indonesia. Dari 10 nama, terdapat sosok perempuan aktivis buruh, Marsinah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, gelar pahlawan nasional disematkan kepada buruh, bukan elit, bukan pemimpin buruh. Sebuah perjalanan panjang yang menggambarkan betapa sulitnya kaum marginal menembus tebalnya dinding kekuasaan. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK, terutama yang outsourcing. Siapa tahu dengan Pak Prabowo dibuat seperti zaman dulu, tidak ada outsourcing, sehingga untuk kehidupan berumah tangga itu bisa berjalan lancar. Kalau outsourcing 3 bulan selesai, 3 bulan selesai, otomatis kalau sudah berumah tangga itu bisa menjadi pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga banyak perceraian. Komnas Perempuan mengapresiasi penetapan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Hal ini membuktikan negara mengakui pelanggaran HAM. Komnas Perempuan memberikan apresiasi atas penetapan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Setidaknya dengan pengangkatan Marsinah, negara memberikan pengakuan terhadap pelanggaran HAM. Jadi kenapa Komnas Perempuan sepakat Marsinah jadi pahlawan nasional? Karena itu artinya sudah ada pengakuan negara. Penetapan 10 nama pahlawan sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 tahun 2025. Keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa yang luar biasa untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Penetapan gelar pahlawan nasional nyaris tak pernah sepi dari pro dan kontra. Namun pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang ditetapkan sebagai pahlawan, namun bagaimana bangsa ini bisa terus belajar dari warisan sejarahnya. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Momen kehangatan dua sahabat lama.
Presiden Prabowo sopiri Raja Yordania naik bagi kar di Istana Negara jelang acara makan malam. Jelang upacara penobatan KGPH Purbaya sebagai Pakubuwono ke-14, Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah justru memanas. Muncul tandingan calon Pakubuwono lain, yakni Hangabei Putra, tertua Pakubuwono 13. Beredar video putri tertua Pakubuwono ke-13 GKR Timur Rumbai yang berteriak-teriak di kala pertemuan di dalam Keraton Kasunanan Surakarta pada Kamis siang. Pertemuan ini digelar Lembaga Dewan Adat sebagai langkah suksesi pasca mangkatnya Pakubuwono ke-13. Sementara di dalam sasana Handrawina terlihat KGPH Hangabei Putra tertua Pakubuwono ke-13 dinobatkan menjadi Pakubuwono ke-14. Padahal sebelumnya putra mahkota KGPH Purbaya sudah menyatakan diri sebagai penerus ayahnya. Di hadapan para wartawan, KGPH Hangabei dinobatkan menjadi Pakubuwono ke-14, belum bisa berkomentar banyak. Ada dualisme kepemimpinan di Keraton Solo sendiri nanti akan seperti apa? Saya belum bisa menjawab. Pokoknya sabar dulu, tak support dan doanya. Yang penting kelangsungan keraton berjalan lebih baik untuk ke depan. Ya. Sebelumnya di depan jenazah sang ayah Pakubuwono ke-13, Purbayo membacakan ikrar yang menyatakan dirinya naik tahta menjadi Raja Keraton Surakarta dengan gelar Pakubuwono ke-14. Dengan pengukuhan dirinya itu, maka Purbaya menjadi Raja Solo yang baru meneruskan tahta ayahnya. Purbaya merupakan putra bungsu dari Pakubuwono ke-13 dan Permaisuri. Pada tahun 2022, Purbaya diangkat menjadi putra mahkota. Rencananya hari Sabtu 15 November, Keraton Solo akan menggelar upacara Jumenengan, yaitu kenaikan tahta Purbaya menjadi Raja Kasunanan Surakarta. Bersumpah dan meningkatkan diri sebagai Sinuhun Pakubuwono 14 di depan jenazah Sinuhun Swarga Pakubuwono 13. Di situ beliau sudah berikrar dan bersumpah melungsur ke Prabon. Dari situ kita sudah bisa menyebut bahwa beliau adalah pengganti Sinuhun Pakubuwono 14. Jadi dari situ sudah tidak ada lagi kekosongan kepemerintahan yang ada di keraton. Momen hangat terlihat dalam kunjungan Raja Yordania ke Istana Kepresidenan Jakarta, Saudara. Saat hendak makan malam, Presiden Prabowo Subianto menyopiri Raja Yordania menggunakan buggy car. Keakraban terlihat saat Presiden Prabowo dan Raja Yordania hendak makan malam bersama di Istana Negara. Keduanya naik buggy car dari Istana Merdeka menuju Istana Negara dengan disopiri Presiden Prabowo. Makan malam digelar usai keduanya melakukan pertemuan bilateral. Dalam kunjungannya, Raja Yordania memberikan tanda kehormatan The Bejeweled Grand Garden of Al-Nahda kepada Presiden Prabowo. Ini merupakan tanda kehormatan tertinggi di Kerajaan Yordania Hashimiyah yang biasa disematkan pemimpin negara. Kedatangan Raja Kerajaan Yordania Abdullah II bin Al-Hussein disambut Presiden Prabowo di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Jumat sore. Kedua pemimpin negara ini kemudian melanjutkan perjalanan menuju Istana Merdeka untuk menggelar pertemuan bilateral. Pertemuan bilateral untuk memperkokoh hubungan Indonesia-Jordania. Pemerintah Indonesia berharap dapat membahas peluang kerjasama baru
dan mempererat hubungan bilateral di tengah dinamika geopolitik global, mulai dari sektor ekonomi hingga pertahanan. Di bidang ekonomi tadi juga disampaikan besok beliau akan bertemu dengan Danantara untuk membicarakan kerjasama ekonomi yang lebih intensif di berbagai bidang. Tadi juga disampaikan khususnya bidang komoditi fosfat. Ya. Kemudian di bidang keamanan dan pertahanan juga Indonesia dan Indonesia dan Jordania itu sudah melakukan semacam pelatihan dan training. Pengamat hubungan internasional Sinergi Policies, Dina Prapto Raharjo, menilai kerjasama kedua negara ini wajib menjadi komitmen lanjutan dengan melibatkan kementerian terkait. Saya sih merasanya wajib kalau mau ada follow up, di dalam ruangan pertemuan itu ada orang-orang yang memang punya kewajiban menurunkannya menjadi komitmen lanjutan. Jadi level menteri dan bahkan dirjen-dirjen ya di kementerian-kementerian terkait itu harus duduk bersama dan mencatat, kemudian tahu follow up-nya apa. Kalau pertemuannya itu hanya berdua saja, itu boleh dikatakan sulit lah. Siapa yang kemudian mencatat apa yang disepakati atau sudut pandang apa yang dipertemukan dalam pertemuan tertutup tersebut. Ini merupakan kunjungan balasan setelah Presiden Prabowo berkunjung ke Amman pada April lalu. Presiden dan Raja Abdullah II bersahabat sejak keduanya menempuh pendidikan militer di Amerika Serikat. Tim Liputan Kompas TV.